Ya, what's up coy? Ya. Jadi kita gagal lolos ke final di Piala Asia U23 dan ternyata kita harus bertanding untuk merebutkan peringkat ketiga keempat, dan itu juga berpotensi juaranya akan lolos ke Olimpiade Untuk yang region Asia. tahap pertama untuk otomatis lolos ke Olimpiade 2024 di Paris kita gagal, tapi kan masih ada cara Peringkat cara kedua dan cara ketiga kan. Jadi kita akan Iya, coba iya. dengan cara kedua dengan merebut posisi 3. Posisi 3 otomatis bisa lolos juga kan. Dan Tahap ketiganya kan melalui Playoff antar regional. sebenarnya ini walaupun mungkin ranknya Irak di atas kita, tapi ini kan kita akan melawan Irak ya, Ya, karena Jepang di- yang lolos ke final melawan Uzbek Iya, kan. di Perebutan 3-4. perebutan 34, tapi kan ini kelompok umur ya. Iya, Jadi kan semuanya masih malah kalau kita bicara mungkin kita mereka unggul di segi fisik. Kita kan tapi menurut gua kita bisa unggul dari segi pengalaman karena kan ada banyak pemain senior, timnas senior yang bermain juga di U23. Ya, Nah, ya. secara jam terbang malah Lebih tinggi timnas kita kita lebih unggul. Hmm. Tapi mungkin gue lihat ya balik lagi sama seperti kayak Uzbek kemarin. Iya. Ini lebih secara fisik. Tapi mereka jauh untuk ukuran badan lebih besar. Tapi dari segi permainan waktu gue kemarin lihat mereka di perempat final nggak terlalu rapi seperti Uzbek. Oh iya iya. Harus kita Beda pungkiri cara permainannya beda. semifinal kemarin waktu kita melawan Uzbek, mereka lebih rapi, memainkan bola kaki ke kaki, Iya, iya. lebih mengalir, lebih lebih sabar bermain, tidak melakukan kesalahan. Dan dia full ngepress ya. Ya. 10 menit. Benar, kita full di press dan kita tidak bisa keluar dari press mereka. Iya, kita susah banget untuk pegang bola. Tapi kalau Irak ini mungkin tipikal mainnya mirip seperti Jordania. Dia lebih Iya, menggunakan tipe-tipe crossing timur atau tengah. skill individu ya, Iya. settingan dari lini kedua gitu. Kalau Uzbek kemarin dari segi kecepatan, dari segi passing 1-2 komisi lebih ke Eropa ya mereka. Memang lebih potensi sih, kita bisa menang lebih mudah lah sedikit, mungkin peluangnya lebih besar ketika melawan Irak dibanding Iya. Jepang sih kalau gue rasa. Betul. Iya kan? Betul. Karena Jepang kecepatan, speed. Mirip Korea, mirip kita lah Iya. cara bermainnya. Kalau kita melawan Irak mungkin kita akan lebih lepas, lebih menguasai bola. Kita gitu. mungkin akan lebih menang di segi kecepatan. Iya. Mungkin lebih pas melakukan counter kita akan lebih optimal karena permainan kita masuk ke permainan yang di semifinal kemarin yang kita kalah 2-0 itu ya. Uzbek bermain rapi, bermain sabar, terus mereka mencoba melakukan 1-2, terus mencoba dari lini kedua. Iya, Sedangkan serangan mereka mereka memang efektif. keras-keras dan Crossingnya efektif. juga bagus sih. Fisik mereka bagus, walau ngepres kita hampir nggak dapat Kita nggak bola susah ya, pegang bola aja ya susah hampir banget gitu. 10-15 detik Iya. mereka rebut lagi. Terus kita juga yang dapat peluang mau counter cuma 1 orang 2 orang paling banyak, yang lain ketinggalan karena ikut sebelumnya ikut ngebantu ke pertahanan. Nah mungkin kita kemarin itu menurut gue ya kalau dari sisi gue yang kan ada beberapa kontroversial ya yang termasuk penalti dan offside ya. Iya, iya. Dan itu terjadi sebelum gol mereka ya, 2 gol mereka. Gua melihat kalau offside itu dengan aturan yang sekarang Offside. itu emang offside. Cuman dari angle atas mungkin tidak offside, Iya. tapi angle-nya VAR itu agak sedikit Kan kesamping mereka sih. 360 derajat ya. Iya. Tapi Kameranya. sangat disayangkan nggak ada tarik Kan- garis sih. Karena kalau dari apalagi aturan yang terbaru sekarang kan, kalau dulu mungkin setengah badan, bahu Offside. offside, sekarang kan udah Muncul sedikit. muncul offside. sedikit offside. Nah tapi yang penalti itu menurut gue itu penalti sih. Pendapat gue pribadi ya, di dalam. Terus yang kedua juga pun seandainya itu nggak penalti, kok jadi tendangan Iya, mungkin bebas. sebenarnya kan Apakah itu? possibility VAR ya, makanya dicek oleh wasit. Wasit tengah itu VAR, ternyata wasit tengah mungkin melihat dari angle-nya bahwa itu istilahnya bola dulu baru tackle-nya gitu.
Dan ya terlepas kita Oh, ada dirugikan- satu lagi yang kita masuk kontroversi dulu ya. Yang kalau menurut lu gimana kalau yang kartu merah Rido? Sebenarnya kalau gue melihat itu memang kalau secara textbook merah, tapi harusnya wasit punya istilahnya kayak Premier League lah. Jadi dia cek VAR ini ada unsur kesengajaan atau enggak. Emang benar-benar dia clearance kan, dan Nah, kita nggak susah tapi untuk kan menahan kaki. itu kan untuk kemarin sebuah dicek back. VAR juga. Iya. Tapi menurut gue itu kan bukan kesengajaan ya. Iya, iya. Bola 50-50. Dan juga Nah, itu kan ketika back mau clearance ya dan clearance susah untuk bukan jaga. dia menerjang kan Iya. ya, bukan menerjang. Memang pemain Uzbek lebih yang datang gitu. Iya. Tapi memang secara textbook merah. Cuman itu kan harusnya kalau kayak gitu, kalau dalam jarak dekat, kalau backs mau clearance, kita tinggal tabrak aja, coba tabrak, bisa terjadi seperti itu Iya, kan. iya. Seharusnya kan dan dilihat lagi. terjadi seperti saat Arsenal lawan Arsenal ya kemarin itu. dan Rice dan menurut gue mau itu kan, clearance, itu kan masih dapat jauh penalti ya. gitu. Dan ada beberapa back itu kan kalaupun seandainya dia dapat nggak advantage, langsung akan membuahkan gol kan. Dan fun fact-nya juga wasit VAR-nya ini wasit Thailand yang Yang waktu lawan Qatar. Qatar. Ya. Jadi terlepas dari kontroversial wasit ya itu ya udahlah, kita kadang bisa diuntungkan bisa dirugikan, Ya. tapi memang dari segi permainan ya memang kita kalah. Iya, kita Harus kalau dari diakui segi kita permainan susah pegang bola, karena nggak bisa gini bikin ya. peluang. Oh, karena VAR, karena wasit Pak. Kita pun bukannya gue merendahkan ya, tapi di semifinal kemarin kan dengan adanya VAR, di perempat final dengan adanya VAR, ketika penalti Hubner dan itu penalti Iya. penentuan, seandainya tidak ada VAR kita nggak lolos. Iya. Ya Makanya kan, jadi, Iya. kembali lagi ya namanya sebuah pertandingan, kita kadang bisa dirugikan bisa diuntungkan, tapi memang semoga permainan kita melawan Irak untuk perebutan 3-4 ini kita bermain bagus seperti waktu lawan Jordania, lawan Korea gitu. Kalau kita bermain seperti melawan Uzbek ini akan susah gitu. Iya, Karena iya. menurut gue kita mau nggak mau ini adalah kesempatan yang harus dimenangkan. Iya, Karena kayak kita terkunci, terkurung gitu ya. Iya. Dan juga Irak kan nggak high defense, nggak nge-press banget. Iya. Ini ada kesempatan kita, soalnya kalau kita gagal kita akan playoff region lawan Guinea ya. Tapi Dan itu susah sih. Tapi ini menurut sih gua. ya kayak gini. Kita sih sudah melampaui target dari lolos grup, masuk semifinal. Target realistis kita emang kita bisa lolos Olimpiade, bukan juara. Ya, dan Karena juga kita harus menilai dari siapa. Kita baru pertama ikut. Ya, kuda hitam lah, Kuda debutan lah. hitam. Ini aja dunia udah melek dengan kita mencapai semifinal. Terus yang realistis aja lah. Maksud gue kita bisa rebut satu tempat untuk Olimpiade. Kalau juara ya terlalu Ini ya, Sintayong juga nggak menjanjikan untuk kita bisa lolos final. Dia kan target individunya semifinal dan membawa kita untuk lolos Olimpiade. Iya. Entah itu jalurnya dari perebutan 3-4 atau kualifikasi region. menurut gua ya. kalau kita Dan itu punya kesempatan. bisa lolos, nggak lolos sama sekali, gagal ketiganya pun kita sudah luar biasa. Iya, Dan iya. apabila bisa lolos itu sudah seperti juara. Iya, Karena iya. Olimpiade Hype-nya kan setara hampir Piala Dunia iya, juga kan. walaupun memang beberapa pemainnya ya, Dan nggak melalui semua dengan dunia. babak kualifikasi, ikut Piala Asia, mencapai semifinal kan. Ya mungkin kurang nggak salah Thailand pernah nggak ya, gue nggak tahu sih. Vietnam Nggak kalau nggak tahu salah sih. pernah. Iya. Vietnam. Cuman itu dulu banget kan. Iya. Tapi ya tadi kalau misalnya kayaknya kita peluangnya lebih besar ketika melawan Irak di perebutan 3 Iya, iya. daripada harus ketemu Jepang. tim Afrika. Oh. Karena kita nggak tahu cara mainnya, kita jarang ketemu, dan mungkin juga itu kan di luar pertama Iya. luar agenda FIFA. Terus juga kan waktunya bukan Berarti sekarang. kesempatan menurut lo kesempatan kedua ini yang Lebih besar, yang sebenarnya. lebih besar dan yang harus bisa kita Iya, maksimalkan. karena kembali kalau misalnya perebutan region itu kan kita mainnya agak beberapa bulan kemudian gitu. Terus juga pemain belum tentu dibolehkan keluar oleh klubnya, dan kita nggak tahu apakah mainnya home away atau di Afrika atau di Paris atau di Indonesia. Itu kan jadi lebih susah lagi sebenarnya. Dan Guinea juga dia kan hampir menang juga sama Maroko kalau nggak salah kan. Dan juga ini kita harus akui lah bahwa fisik-fisik pemain Afrika itu jauh di atas Iya, pemain iya. Asia gitu. Betul. Dan itu akan kerepotan. Jadi manfaatkan peluang yang sangat besar ini melawan Irak, karena kita juga memang pernah kalah dari Irak waktu di
senior ya. Tapi Oh, ini ya. kesempatan untuk balas dendam dan buktikan sih. Itu different case Iya, ya. tapi Ya. ini kesempatan untuk balas dendam sebenarnya. Nah terus kalau gue sedikit ya mungkin yang kemarin melihat kita terpaku terus bermain mencoba dari sayap kiri terus sayap kanannya Ya, dan- sangat jarang di sana. Ya emang sih di sana kan ada Arhan dari wingback, terus ada Marcelino, terus sama siapa ya? Ivar atau di depannya Sananta. Iya. Terus kita hampir cari Iya. sebelah kiri mungkin mencari. Tapi kembali Nggak berimbang. susah sih memang pegang bola yang susah itu berat. Emang Iya. rapi. Kita harus akui. Mungkin faktor kelelahan waktu melawan Korea bisa juga kan? Karena kita juga udah main 120 terus penalti 2 putaran gitu. Dan Uzbek ini hebatnya bukan seperti kita yang maksudnya baru yang anak kemarin sore yang baru ikut. Mereka terkenal 2 edisi sebelumnya kan mereka juga juara. Ya. Dan di grupnya bagus ya. di kelompok umur emang terkenal dari yang U17, U20 mereka itu kan emang terkenal bagus ya. Kalau lu lihat sendiri, apakah kita ada peluang untuk bisa menang lawan Irak? Wah tentu ada lebih besar daripada ketika melawan Uzbek. Karena gue juga melihat ya waktu Irak melawan tempat final Arab Saudi ya yang menang 2-0. Penyisihan grup ya. Itu Uzbek kan lawan Arab di Enggak. Arab Saudi kan menang sama Uzbek. Mereka satu enggak grup di perempat finalnya. sama Vietnam. Oh Irak Vietnam Irak menang 1-0 apa 2-0 Irak. kalau nggak salah. Yang 1-0. gue lihat kemarin tuh berarti yang 2-0 kemarin tuh melawan Arab Saudi ya Ya, mereka dan ya. Saudi juga pemain cadangannya yang banyak main. Nah, gue lihat kemarin itu tuh kan mereka juga jauh ya kalau dibandingkan dengan Uzbek kerapiannya di lini depannya mereka sering salah passing, terus juga final touch-nya juga jelek, finishing segala macamnya juga enggak semenakutkan Uzbek menurut gue. Iya. Kalau Uzbek itu harus kita Rapi akui lah, akui. dia pemain rapi. Gue nggak tahu ya kalau ketika melawan Jepang, tapi gue lebih unggulin Uzbek deh yang juara untuk Piala Asia ini ya. Karena permainannya yang pemain pengganti pun gue merata gitu lah. Oke. Maksudnya nggak ada yang terbebani di cuma 1-2 pemain. Dan- Walau yang nomor 10, nomor 7 itu bagus. Iya. Dan juga mungkin untuk starting line up ya Rizky Ridho nggak bisa bermain karena kartu merah. Hapner mungkin bisa bermain karena kan mungkin udah perbuatan 34 udah dihapuskan 2 kartu kuning yang dia dapat, dan juga di depan itu strike bisa Udah main. bisa. Dan juga ini ya yang jadi PR sih mungkin pertahanan kita nggak ada kapten Rizky Ridho ya. Tapi ya semoga kita bisa menang melawan Irak ya, walaupun kita juga depan kita udah full tim nih istilahnya. Itu aja sih. Semoga kita bisa merebut Tiket Olimpiade dan juara 3. Oke deh. Mungkin sekian itu dulu dari video dari kita. Tunggu video selanjutnya. See you video selanjutnya.